Ya, selamat datang kembali di Football Talk. Hari ini aku pengen bahas Arsenal dan Man United. Dan juga gue pengen bahas soal Gary Pique. Jadi ya, sebenarnya video ini gue harusnya semalam upload, cuman gue beneran kecapean. Soalnya gue 1-2 minggu ini satu hari gue rekam 3 video, jadi ya, dan gue satu orang doang yang edit, jadi ya, ya jangan heran lah kenapa gue capek kan. Dan gue punya 2 channel juga, satu channel sepak bola, satu channel gaming ya. Ya maaf ya. Ya intinya ya, back to the topic, kalian nggak peduli juga soal itu. Gua bahas apa, Arsenal dulu. Arsenal ini apa namanya, Arsenal ini apa ya, sama Man United itu beneran mainnya jelek banget. Dan gua langsung to the point aja. Ini matchnya beneran parah banget. Gua beneran nyaris nggak sanggup nonton match ini. Dan ya, coba kita lihat dulu line up-nya Arsenal lah. Arsenal tuh bermain dengan Jesus, Nketiah sama Nelson. Di tengah tuh ada Longkonga, Muhammad Elneny sama Fabio Vieira. By the way, Elneny ini sebenarnya udah lama banget nggak main, tiba-tiba dia langsung main dan dia bermain jelek. Nggak heran, udah berapa lama dia nggak main. Bayangin aja deh kalian, adalah misalnya kalian punya profesi sebagai ilustrator atau penggambar, dan kalian tuh udah mungkin 1 tahun nggak menggambar, tiba-tiba disuruh menggambarkan, pastinya kalian akan keteteran. Dan backnya itu ada Ben White, Rob Holding, Gabriel, Kieran Tierney. Ya, ini adalah apa ya? Oke lah, Rob Holding not bad, so-so. Ramsdale oke. Sebenarnya yang paling bermasalah sekarang di Arsenal itu, udah dari dulu sih sampai sekarang. Mungkin musim ini lah, aku lebih bahas spesifik soal musim ini. Arsenal tuh sebenarnya mereka sanggup banget meng-create banyak sekali peluang, dan mereka tuh sangat jago dalam hal kombinasi, tactical dan lain-lain. Penetrasi, mereka tuh semuanya melakukan dengan sangat bagus, tapi mereka lacking selalu satu dong, finishing. Dan ini juga yang dialami oleh Man United juga, by the way, bukannya Arsenal. Jadi ya, ya lu punya pemain seperti yang Nketiah sebagai cadangan, ini pemain memang sampah sih asli. Jesus lagi drop, tapi dia bekerja keras, lumayan bekerja keras, lari kemana-mana, membantu distribusi bola dan lain-lain. Nelson ya not bad lah, karena dia juga lah kemarin cetak brace kan 2 gol, dan percaya dirinya meningkat drastis. Jadi ya wajar aja, karena Saka juga lagi cedera. Sebenarnya Arsenal ini sekarang lagi dilanda cedera juga, jadi aku nggak heran dia pasang Nelson juga kan. Fabio Vieira ini masih parah lah, masih di bawah Odegaard jauh. Sambil Longkonga nih, waduh parah juga nih. Ini pemain hanya bisa, quality-nya memang beneran cadangan doang, nggak bisa naik lagi. Ya, ya seperti aku bilang berulang-ulang kali, 100.000 kali, Arsenal itu masalahnya selalu satu. Dua sih sebenarnya, mentalitas oke lah, udah terbukti. Cuman lu bisa main sampai akhir musim seperti itu nggak mentalitasnya, seperti pas lawan Nottingham Forest, bantai setelah 2 kali berturut-turut matchnya. Mereka bermain keteteran, yaitu melawan Southampton sama lawan si PSV, dibantai PSV juga. Nah itu mentalitas masih jadi pertanyaan. Kita lihat dulu tuh sampai akhir musim Arsenal bakalan bermain seperti apa. Dan yang kedua tuh, masalah dari Arsenal tuh adalah benchnya itu sampah banget asli. Nggak bisa memenuhi kualitasnya seperti pemain starter mereka. Kalau starter mereka sebenarnya masih tier 2 lah, masih di bawah Chelsea, Liverpool, Manchester City. Ya Arsenal tuh sebenarnya masih punya banyak sekali lubang yang harus ditutupin. Cadangannya parah, starternya kadang nggak konsisten dan lain-lain. Jadi ya 1-0, ya ugly win banget sih asli. Nanti kita lihat lah Arsenal lawan Chelsea seperti apa, tapi gue bakalan buat preview itu di video selanjutnya lah. Ya kita langsung aja ke Man United. Man United itu bermain dengan Garnacho, Cristiano Ronaldo sebagai 2 striker. Ada attacking midfielder Bruno Fernandes bermain dengan 4-3-3, tapi 4-3-3 depannya itu bermain dengan satu attacking midfielder sama 2 striker, dan sisanya sama, 3 midfielder, 3 defender, 4 defender, standar lah. Dan ya, Victor Lindelof bermain. Dan by the way, lu tahu yang ngakak dari MU ini kemarin apa nggak? Maguire main sebagai striker. Tapi ya nanti gue jelasin lah kenapa dia sebagai striker. Tapi sebelum itu kita bahas dulu soal ini, line up-nya. Luke Shaw, Diogo Dalot, Lindelof, Martinez, Eriksen, Casemiro, Donny van de Beek, Bruno Fernandes, Garnacho, dan Cristiano Ronaldo. Eriksen main jelek banget by the way. Jelek banget. Ini pertama kali Eriksen tuh bermain jelek. Dan gue gak heran sih.
Soalnya selama ini dalam musim ini Eriksen tuh beneran carry semua midfieldernya Manchester United sih, sama Casemiro lah. Casemiro kan baru berapa kali main dia. Tapi sebelum Casemiro sebagai starter itu beneran Eriksen yang carry doang, dia satu doang. Bruno Fernandes gue nggak anggap karena dia bermain sangat jelek beberapa akhir ini. Bukan sangat jelek sih, jelek lah. Gak sesuai standar. Donny van de Beek nyaris gak dapat bola, dan gue beneran kasihan banget sama pemain ini. Pemain ini udah nyaris bisa dibilang karirnya hampir mati ya. Tiba-tiba lu dapat kesempatan jadi starter, pengen buktikan diri, tapi lu nggak dapat bola, nggak ada tim pemain yang percaya sama lu untuk pegang bolanya, ya susah juga. Ya chemistry mereka ya nyaris nggak ada, karena ya lu berapa kali bermain sebagai starter, bahkan sub aja nyaris nggak ada. Jadi ya nggak heran juga, cuma yang kasian juga sama pemain ini asli. Ini adalah pemain yang lumayan bagus di Ajax. Selama lu beneran ngerti lah peran dia di lapangan tuh seperti apa. Dia sebenarnya perannya mirip-mirip sama Thomas Muller di Bayern Munich, tapi dia lebih spesifik lagi. Muller kan bisa free roaming kemana-mana, tapi kalau Donny van de Beek itu dia lebih ke second striker, seperti mungkin lebih ke kayak Mason Mount lah, tapi dia lebih agak di bawah Mason Mount, lebih spesifik lagi. Donny van de Beek itu perannya baru mulai berbahaya pada saat dia masuk ke box, atau mungkin Ronaldo tuh main di wing atau Garnacho main di wing, di striker nggak ada orang, di sana lah Donny van de Beek masuk, hantam, cetak gol gitu. Itulah cara Van de Beek main di Ajax. Cuman ya di sini susah lah, nggak ada yang passing ke dia, lu mau gimana kan, gimana buktikan diri lu, susah juga. Makanya gue kasihan sama pemain ini. Dan first half itu Man United main jelek, dan second half itu mainnya lebih jelek lagi. Beneran lebih jelek, separah itu Manchester United. Astaga, gua kadang nggak ngerti lah. Dan by the way sampai mereka tuh saking miskin golnya. By the way Garnacho keren banget golnya. Tapi yang gua bahas di semua video aku itu, aku nggak bahas skor, aku bahas permainan. Skor itu beda, lu nggak bisa gabungin skor sama permainan. Ya lu mainnya jelek kayak sampah pun, tapi lu bisa menang ya. Ya that's why I always only explain about the permainan. Gue gak mau explain soal skor. Skor lu nengok aplikasi Google itu bisa. What's priceless itu permainannya, by the way. Jadi Harry Maguire tuh masuk jadi striker. Kalian tahu gak kenapa dia jadi striker? Jadi karena Manchester United itu second half itu beneran mainnya macam di gurun pasir, main long ball gak jelas. Jadi itulah di sana peran Maguire, yaitu mengincar headernya biar bisa cetak gol melalui header. Cuman ya nggak terlalu bekerja juga. By the way, Maguire tuh sangat kuat dengan bola atas, jadi ya gua nggak heran dia bermain sebagai striker disuruh Ten Hag. Jadi ya itulah sebenarnya Man United hari ini bener gua nggak bisa bilang apa-apa. Nyaris gua nonton 2 match ini beneran kayak menyiksa diri asli. Untung gue nonton replaynya doang, jadi gue bisa sambil kerja di kantor sambil nonton santai. Itu pun kayak gue nyaris nggak nonton apa-apa, jujur aja. Separah itu matchnya. Ya itulah kegunaannya apa ya, kadang nonton replay itu. Ya udah kita langsung bahas aja ke Gerard Pique. Gerard Pique itu pensiun di timing yang sangat salah, by the way. Dan gue sangat mau bilang kecewa ya udah susah juga lah. Sebenarnya Pique itu gue beneran respect banget sama dia, karena gue sebagai fans Barca, dia adalah salah satu defender favorit gue, pertama bareng Carles Puyol. Sebenarnya Barcelona adalah tim pertama yang buat gue pengen nonton sepak bola, dan pada saat itu defendernya adalah Gerard Pique sama Carles Puyol dan Mascherano. Jadi ya sebenarnya lihat dia pensiun di timing seperti ini, gue kecewa aja. Harusnya dia pensiun di pas tahun lalu lah, musim lalu. Soalnya pas musim lalu itu Pique itu bermainnya udah jelek banget. Beneran jelek banget. Gue ingatnya pas sejak Laporta masuk sebagai kepala presiden ya di Barcelona, itu kan dia sampai mengajukan diri untuk gajinya tuh cuma dapat 1 euro atau apa, lupa. Bahkan nggak ada gaji sama sekali lah dia main. Ya sebenarnya kalau dia main jelek gue nggak heran sih. Lu bayangin lu beneran nggak dapat gaji itu untuk membantu klub tapi tetap main, dan form lu jelek, ya sebenarnya gue nggak heran sih. Ya lu jangan bilang all those omong kosong seperti ya lu cuma nengok duit, lu nggak bermain untuk klub, ya wah fair aja, gue fair aja. Siapa yang nggak mau duit? Lu hidup untuk apa? Lu kerja keras, kerja sampai kaki tangan lu patah tapi nggak dapat duitnya untuk apa? That is omong kosong, oke? Jadi ya gue nggak heran, ini sangat manusiawi. Dan dia juga udah tua, masanya udah selesai, dan ya harusnya dia sebenarnya dia tahun lalu udah layak pensiun. Cuman ya nggak tahu lah.
Kalau kalian bilang dia masalah cuma soal selingkuh makanya dia pensiun, itu nggak make sense sama sekali. Gue lihat itu dia lebih ke terlambat pensiunnya dan timingnya salah. Dan dia juga bilang dia nggak bakalan ke klub lain selain Barcelona. Barcelona bakalan jadi klub terakhir dia, dan ya klub terakhir, dan dia tetap loyal sampai gajinya dia korbankan. Cuman lu motivasinya udah nggak ada lagi. Dan lagi pula di sisi lain dia juga punya banyak sekali bisnis seperti Cosmos, TV rights semacam itu, dan banyak sekali bisnisnya. Dia ada juga bisnis bareng Iniesta juga, gue kurang tahu sebenarnya. Pokoknya dia udah punya segalanya sih. Soalnya dia ini bukan apa ya, dia ini lebih ke entrepreneur, pengusaha daripada pemain bola. Dan otaknya sebenarnya udah kesana. Dan dia sebagai pemain bola tuh beneran gak ada tujuannya lagi. Ya memang udah peaknya udah dapat, semua dia udah dapat, Champions League, La Liga. Jadi I think ya untuk apa lagi dia bermain gitu kan. Makanya gue bilang dia agak telat aja pensiunnya. Harusnya dia pensiun lebih cepet sih. Ya itu aja dulu untuk video kali ini. Nanti gue bakalan langsung setelah ini gue rekam video soal preview nanti Premier League lah, hari ini sama besok. Especially besok karena Chelsea versus Arsenal dan Spurs versus Liverpool. Ya itu aja dulu. Thank you for watching. Like and subscribe. Bye.